Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Masyhudan Dardiri SSY MH selaku dosen mata kuliah Sejarah Kebudayaan Islam dan teman-temanku manajemen 5A yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Muhammad Syamsuddin Al-Ghifari, Miral Turratun Nasiha, Nadia Raudhatul Hilya, dan Sania Nur Aini akan menyampaikan materi yang berjudul Pusat-Pusat Peradaban Islam di Dunia. Subbab yang akan kita bahas yaitu pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Yang pertama, Mekah, 2 Madinah, 3 Baghdad, 4 Kairo, 5 Damaskus, 6 Isfahan Persia, 7 Istanbul Turki, 8 Delhi India, 9 Andalusia Spanyol, 10 Tansosania atau Samarkand, 11 Aceh. Berikut penjelasan dari kelompok kami tentang pusat-pusat peradaban Islam di dunia. Makkah merupakan tempat lahirnya agama Islam, di mana Nabi Muhammad SAW lahir dan memperoleh wahyu Al-Quran di kota Mekah. Awalnya Mekah merupakan pusat peradaban jahiliyah. Di kota ini juga terdapat Ka'bah di Masjidil Haram yang merupakan kiblat umat Islam dalam sholat. Maka juga menjadi pusat kajian Islam, ilmu-ilmu keagamaan, khususnya pusat kajian ilmu hadis dan fikih. Dari Madinah, setelah kekuatan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat menjadi besar, beliau merebut kembali kota Makkah dengan cara menaklukkan kota ini secara damai pada tahun 8 Hijriah yang dikenal dengan Fathul Makkah, yaitu terbukanya kota Mekah pada masa Nabi Muhammad. Lebih titik beratkan pada menata masyarakatnya pada akidah. Mekah menjadi pusat keagamaan umat Islam di dunia. Madinah. Kota Madinah pada awalnya bernama Yasrib, dan Madinah Nabi memutuskan perjuangan menyebarkan agama Islam di Madinah selama 13 tahun. Nabi membina dan mengembangkan masyarakat Islam. Bahkan di Madinah ini Nabi membangun sistem kehidupan masyarakat Islam yang cita-citakan secara sistematik. Proses peradaban yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW pada masyarakat Islam di Yasrib. Yang pertama, Nabi Muhammad mengubah nama Yasrib menjadi Al-Madinah Munawwarah. Perubahan nama itu bukan secara kebetulan. Perubahan itu menggambarkan cita-cita Nabi Muhammad, yaitu membentuk suatu masyarakat yang tertib dan maju dan berbedaan. 2. Membangun masjid bukan sebagai tempat ritual saja, tetapi juga menjadi sarana penting untuk mempersatukan kaum muslimin dengan musyawarah dalam merundingkan masalah-masalah. 3. Nabi Muhammad membentuk kegiatan mu'ak atau persaudaraan yang mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor. 4. Baghdad. Menurut cerita rakyat, daerah ini sebelumnya adalah tempat perintisan Kaisar Ashurban, seorang raja Persia yang masyhur di musim panas. Baghdad ini sendiri mempunyai arti taman keadilan. Masa keemasan kota Baghdad menjadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun Rasyid dan Al-Ma'mun. Kota Baghdad didirikan pada tahun 762
Masehi oleh Khalifah Al-Mansur dari dinasti Abbasiyah. Sejak didirikan Baghdad sudah menjadi pusat peradaban dan kebangkitan ilmu pengetahuan dalam Islam. Dari Baghdad lahirnya karya-karya yang sastra indah, diantaranya Alfu Lailil wal Lail, dan juga para ilmuwan, ulama, filsuf, dan sastrawan, diantaranya Al-Khawarizmi, Al-Kindi, Al-Farabi, Ar-Razi, dan lain-lain. 4. Kairo. Kota Kairo yang terletak di delta Sungai Nil telah didiami manusia Mesir kuno sejak tahun 3500 SM. Mesir kuno sempat mencapai kemakmuran di bawah penguasa Zoser, Khufu, Khafre, Menaur, Unas, dan lainnya. Di masa itu, ibu kota Mesir kuno itu sudah menjadi salah satu kota yang berpengaruh di dunia dan mengalami puncak kejayaan pada masa dinasti Fatimiyah, yaitu pada masa pemerintahan Salahuddin Al-Ayyubi, pemerintahan Baybars, dan pemerintahan An-Nasir. Pada masa dinasti Mamalik, periode Fatimiyah balah salah. 5. Damaskus. Damaskus pada zaman sebelum Islam adalah ibu kota kerajaan Romawi Timur Syria. Damaskus merupakan kota lama yang dibangun kembali dalam zaman Daulah Bani Umayyah. Damaskus menjadi pusat pemerintah pertama di luar Jazirah Arabia. Pendiri dinasti Umayyah, Muawiyah bin Abu Sufyan, memindahkan ibu kota dari Madinah ke Damaskus 661. Kira-kira 26 tahun sebelumnya, Damaskus sudah berada di tangan Islam, yakni era Khalifah Umar bin Khattab. Di kota Damaskus banyak mendirikan gedung-gedung yang indah, yang dinilai seni. Di samping kotanya sendiri dibangun sedemikian rupa teratur dan indahnya, dengan jalan-jalannya yang lebih merimbun, kanal-kanal yang bersimpang siul berfungsi sebagai jalan dan pengairan, taman-taman rekreasi yang menakjubkan. Di kota Damaskus terdapat Masjid Damaskus yang megah dan agung. Masjid ini dibangun oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik dengan arsiteknya Abu Ubaidah bin Jarrah. 6. Isfahan, Persia. Kota Isfahan adalah ibu kota kerajaan Safawi. Kota Isfahan merupakan kota tua didirikan oleh Yazarijid atau Buhtanasar, yaitu Raja Persia. Kota Isfahan dikuasai Islam pada tahun 19 Hijriah atau 640 Masehi pada masa Umar bin Khattab. Kota Isfahan sekarang masuk dalam wilayah Iran. Pada waktu Abbas I, Sultan Safawiyah menjadikan Isfahan sebagai ibu kota kerajaannya. Kota ini menjadi kota yang luas dan indah. Kota ini terletak di atas Sungai Zandah, dan di atasnya membentang 3 buah jembatan yang megah dan indah. Di kota ini berdiri bangunan-bangunan indah seperti istana, sekolah-sekolah, masjid-masjid, menara, pasar, dan rumah-rumah dengan ukuran arsitektur yang indah pada tahun 625 Hijriah atau 1228 Masehi. Terjadi pertempuran besar di Isfahan ketika tentara Mongol datang menyerbu negeri-negeri Islam dan menjadikan Isfahan sebagai salah satu bagian dari wilayah kekuasaan Mongol itu. Ketika Timur Leng menyerbu negeri-negeri Islam pada tahun 790 Hijriah atau 1388 Masehi, kota Isfahan ikut jatuh di bawah kekuasaan Timur Leng. Setelah itu, kota Isfahan dikuasai oleh kerajaan Turki Utsmani pada tahun 955 Hijriah atau 1548 Masehi. Pada tahun 1134 Hijriah atau 1721 Masehi, terjadi pertempuran antara Husain Shah, Raja Syafawi, dengan Mahmud Al-Ghafani, yang mengakhiri riwayat kerajaan Syafawi pada tahun 1141 Hijriah atau 1729 Masehi.
Kota Isfahan berada di bawah kekuasaan Nadir Shah. Selanjutnya yaitu Istanbul, Turki. Kota Istanbul adalah ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota ini awalnya merupakan ibu kota kerajaan Romawi Timur dengan nama Konstantinopel. Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam pada masa dinasti Turki Utsmani di bawah pimpinan Sultan Muhammad II yang bergelar Muhammad Al-Fatih pada tahun 1453 dan dijadikan ibu kota kerajaan Turki Utsmani. Kota Konstantinopel yang artinya Konstantin diubah namanya menjadi Istanbul yang artinya kota Islam. Kerajaan Turki Utsmani dan kota Istanbul juga menjadi sebuah negara adijaya pada masa kejayaannya. Wilayah kekuasaannya meliputi sebagian besar wilayah Eropa Timur, Asia Kecil, dan Afrika Utara. Bahkan daerah-daerah Islam yang lebih jauh juga mengakui kekuasaan Istanbul. Dalam bidang arsitektur, masjid-masjid yang dibangun membuktikan kemajuannya. Masjid merupakan suatu ciri dari sebuah kota Islam, tempat kaum muslimin menjalankan kewajiban ibadahnya. Istanbul merupakan pusat peradaban Islam pada masa kekuasaan Turki Utsmani. Yang terpenting, bukan saja karena keindahan kotanya, akan tetapi juga karena di kota bekas pusat kekuasaan Romawi Timur itu terdapat pusat-pusat kajian keilmuan yang mendorong puncak kejayaan peradaban umat Islam. Selanjutnya yaitu Delhi, India. Delhi adalah ibu kota kerajaan Islam India sejak tahun 608 Hijriah atau 1211 Masehi. Sebagai ibu kota kerajaan Islam, Delhi menjadi pusat kebudayaan dan peradaban Islam di anak benua Islam. Delhi terletak di pinggir Sungai Jamna. Mula-mula Delhi dikuasai Islam, ditaklukkan oleh Qutb ad-Din Aibak tahun 602 Hijriah atau 1204 Masehi oleh Qutb ad-Din Aibak dijadikan ibu kota kerajaan Islam Mongol. Zairuddin Babur Raja dinasti Mongol pertama merebut Delhi dari tangan dinasti Lodi. Setelah Delhi dihancurkan oleh tentara Timur Leng, kekuasaan raja-raja yang berkedudukan di Delhi merosot tajam. Ketika itulah dinasti Lodi mengambil kota Agra sebagai ibu kota. Sementara Delhi menjadi kota yang kurang penting. Kota Agra itu pula untuk pertama kalinya menjadi ibu kota kerajaan Mongol. Ketika Zairuddin Babur mengalahkan dinasti Lodi, kota Delhi menjadi ibu kota kerajaan Mongol pada masa Humayun, yaitu 1530 sampai 1556. Seorang raja yang cinta ilmu, raja Mongol lainnya Shah Jahan, yaitu pada tahun 1628 sampai 1658, mendirikan kota Shahjahanabad. Shah Jahan mendirikan monumen bersejarah yang sangat indah dan menjadi salah satu 7 keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal, sebuah monumen untuk mengenang istri tercintanya, yaitu Mumtaz Mahal. Selanjutnya yaitu Andalusia, Spanyol. Andalusia adalah sebuah wilayah Islam di Spanyol. Setelah Andalusia menjadi wilayah Islam, maka dibangunlah kembali kota-kota lama di samping membangun kota baru dengan gaya seni bangunan Islam, di mana kemudian Andalusia terkenal dengan kota-kota yang indah, masjid-masjid yang cantik, dan istana-istananya yang mengagumkan, taman-taman yang mempesona. Pusat-pusat peradaban Islam di Spanyol ada 3. Yang pertama adalah Cordova. Cordova merupakan salah satu di antara kota-kota besar ajaib. Cordova adalah kota lama yang dibangun kembali dengan gaya Islam. Kota ini pertama kali dimasuki Islam pada tahun 711 Masehi oleh pasukan Islam di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pada tahun 1236, setelah Islam ditaklukkan Kristen di bawah pimpinan Ferdinand III, masjid terkenal dengan nama La Mezquita setelah menjadi gereja diubah namanya menjadi Santa Maria yang Agung. Semasa pemerintahan Abdurrahman An-Nasir, yaitu pada tahun 912 sampai 961 Masehi, Abdurrahman III, Cordova diperindah dan diperluas, istana-istana kecil didirikan seperti Al-Mubarak, Al-Kamil, Ar-Raudah, Al-Mujaddi, dan lain-lain. Sedangkan yang terindah adalah Az-Zahra. Pada saat itu, Cordova menjadi kota budaya di daratan Eropa. Yang kedua yaitu Sevilla. Kota Sevilla atau Asibilia dibangun pada masa dinasti Al-Muwahhidin memerintah.
Kota ini pernah menjadi ibu kota Andalusia. Semula kota ini adalah rawa-rawa. Pada masa Romawi, kota ini bernama Romula Augusta, kemudian berubah menjadi Hispah, sebelum menjadi Asibilia. Selama dikuasai Islam, kota ini selalu diperindah dengan tanaman-tanaman berbunga yang harum baunya. Sevilla berada di bawah kekuasaan Islam kurang lebih selama 500 tahun, yaitu pada tahun 721 Masehi sampai 1248 Masehi. Tidak heranlah jika kini banyak dijumpai sisa-sisa peninggalan seni dan budaya Islam. Salah satu bangunan yang menjadi kebanggaan umat Islam kini telah berubah dari masjid besar menjadi gereja, yaitu Santa Maria della Sede. Materi selanjutnya yaitu Transosania atau Samarkand. Transosania adalah wilayah yang terletak di Asia Tengah, terletak di sekitar barat Cina dan selatan Rusia serta di sebelah timur Afghanistan. Di wilayah ini terdapat dua kota penting yang menjadi pusat peradaban Islam, yaitu Samarkand dan Bukhara. Yang pertama, Samarkand. Samarkand berada di sebelah selatan Sungai As-Sagat. Riwayat tentang kota Samarkand yang tertua disebutkan dalam berita-berita tentang peperangan-peperangan Iskandar Zulkarnain atau Alexander the Great di timur. Di Samarkand terdapat makam terkenal yang sangat dihormati dan dikunjungi orang, yaitu makam Qasim bin Abbas, yang dipandang sebagai pembawa agama Islam ke negeri ini pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Di Samarkand juga terdapat makam ulama teologi yang terkenal, yaitu Abu Mansur al-Maturidi, yaitu seorang ulama pendiri aliran Maturidiyah, penopang paham Ahlus Sunnah. Salah seorang wali songo yaitu Maulana Malik Ibrahim yang wafat pada tahun 1419 Masehi juga disebutkan konon berasal dari daerah Samarkand karena ia berasal dari keturunan Ibrahim Asmarakandi yang kemudian di Jawa dikenal dengan sebutan Ibrahim Asmarakandi. Yang kedua yaitu Bukhara. Bukhara diperkirakan sudah ada sebelum Islam. Kota ini sudah ada ketika Iskandar Zulkarnain datang ke sana. Pengaruh Persia sangat menonjol pada bangunan-bangunan kuno. Demikian pula pengaruh Cina. Sebelum Islam datang ke Bukhara, penganut agama Buddha cukup banyak. Di kota Bukhara ini terdapat makam yang dihormati dan menjadi tempat ziarah umat Islam, yaitu makam Bahauddin An-Naqsyabandi yang wafat pada tahun 8 Hijriah atau 14 Masehi. Seorang pendiri aliran dalam bidang sufistik yaitu Tarekat Naqsyabandiyah yang banyak pengikutnya di dunia Islam. Pada masa kejayaannya di Bukhara terdapat istana dinasti Samami yang merupakan perguruan tinggi dan pusat kegiatan ilmu dan kehidupan pengetahuan. Dari kota Bukhara lahir ulama hadis terkenal yaitu Imam Bukhari yang menulis kitab Sahih Bukhari. Kota Bukhara dikenal sebagai pusat ilmu-ilmu keagamaan Islam. Seri selanjutnya yaitu Aceh. Aceh memiliki pusat dunia Islam di Asia Tenggara. Pada masa kejayaannya, Aceh merupakan pusat peradaban di wilayah dunia Islam bagian timur, yaitu Asia Tenggara. Bahkan Aceh merupakan pintu transmisi jalur perjalanan penyebaran agama Islam ke seluruh wilayah Asia Tenggara. Karena itu, Aceh terkenal dengan sebutan Serambi Mekah. Di Aceh pernah berdiri kerajaan-kerajaan Islam yang pertama yaitu Kerajaan Perlak, Kerajaan Samudra Pasai, dan Kerajaan Aceh Darussalam. Dari Aceh muncul beberapa tokoh keilmuan yang menandakan kemajuan keilmuan di kalangan umat Islam di Asia Tenggara. Beberapa ulama pretisius Aceh yang terkenal dengan karya-karyanya adalah Nuruddin Araniri, Hamzah Fanshuri,
Abdurrauf Singkel, Syamsuddin Sumatrani, dan lain-lain. Dari Aceh, Islam berkembang ke berbagai wilayah Nusantara, antara lain Islam berkembang ke Ampel, Demak, Cirebon, dan terus berkembang ke Sulawesi, Maluku, dan Kalimantan. Aceh juga merupakan kekuatan yang sangat ditakuti Belanda semasa penjajahan, karena Aceh merupakan kekuatan yang sangat dahsyat dalam menghadapi penjajahan Belanda. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan penjelasan dari kami. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.